Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Mas Reza, silakan. Makasih. Sahur. Khawatir kita terlalu serius nanti bunyi sirine imsak. Fadhal, bismillah. Bismillah. Ingat berapa waktu lalu itu Ustaz? Iya. Yang viral guru sama siswa berantem, pukul-pukulan. Ya Allah. Wah, itu berarti sudah parahnya degradasi moral ya. Betul. Di dunia pendidikan. Ya. Dan ya ini jadi PR. Bukan cuma guru sebetulnya Pak. Bismillah. Iya. Ini jadi PR kita bersama nih Ustaz. Iya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan melalui acara seperti ini nih, ngobrol-ngobrol kayak gini. Ketemunya kita memang di momen sahur ini. Iya. Jadi ketika na'udzubillah Pak Guru dilaporkan masuk ke pengadilan, Pak Nas tidak hanya sekedar menegakkan hukum, tapi beliau di situ melihat ada akhlak, ada moral, ada. Maka kalau tidak hanya sekedar profesionalisme, ketika itu pengacara ini dilema tidak Pak Nas? Ya, memang gini Pak Ustadz ya. Ini kalau kita bicara dilema pengacara. Dilema antara kebenaran dan keterbukaan, kejujuran. Jadi ini sebenarnya saya harus jelaskan dulu ini. Kenapa ada profesi pengacara ini. Di satu sisi dia pekerjaan sangat mulia. Negara menyediakan pengacara untuk mengeimbangi dalam proses peradilan dengan kekuatan aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, itu sudah belajar hukum, sudah sekolah hukum, sudah punya pengalaman praktek. Tiba-tiba ada terdakwa atau tersangka yang ikut dalam proses itu berhadapan dengan kekuatan yang sedemikian rupa. Maka disitulah negara mengatakan harus dijaga oleh pengacara. Itu kan mulia sekali sebenarnya, menjaga kekuatan dan dalam rangka menggali kebenaran. Tapi dalam praktek kami ini ada juga beban-beban, misalnya rahasia klien wajib kami jaga. Tidak boleh dibongkar. Kemudian ada kewajiban kode etik yang kadang-kadang bisa bertentangan dengan mencari kebenaran material. Contoh yang paling sangat sederhana begini. Beliau, maaf Pak Ustadz, beliau dituduh mencuri uang 100.000. Tapi di sisi lain beliau ngomong kepada saya sebenarnya mencuri bukan 100.000, ada yang saya curi tapi cuma 10.000, ngaku 10.000-nya itu ya. Tapi kan saya tidak boleh hadir di pengadilan, klien saya sudah mengaku ke saya sudah mencuri. Yang harus membuktikan adalah jaksa. Jaksa menuduh beliau mencuri uang 100.000, maka jaksa punya kewajiban membuktikan. Nah, saya sebagai pengacara menguji dalil-dalil yang dibuktikan oleh jaksa itu. Ternyata yang bisa dibuktikan oleh jaksa hanya 50.000. Yang 50.000 lagi tidak terbukti. Yang bisa dibuktikan oleh jaksa hanya 5.000. Yang 5.000 lagi padahal belum mencuri 10.000. Saya kan nggak boleh ngomong di pengadilan, Pak Hakim, klien saya sudah mengaku kepada saya dia mencuri 10.000. Saya hanya mengatakan dalil jaksa tidak terbukti secara hukum. Tapi saya nggak boleh bilang klien saya sudah ngaku 10.000. Ini kan antara kebenaran dan profesional. Ini ada satu kebenturan. Oleh karena itu kadang-kadang kami ini berada pada garis dosakah ketika saya tidak membuka apa yang sudah saya ketahui. Begitu saya buka, beliau bisa lapor saya ke kode etik. Saya melanggar kode etik dan secara hukum pengakuan beliau kepada saya harus kunci, ibaratnya kunci kerahasiaan pengacara itu ibarat suatu benda dimasukkan ke peti besi, diberangkas, kemudian harus dikubur dengan dicor. Itulah rahasia pengacara agar kami tahu itu. Nah ini dilematis Pak Ustadz. Nah kemudian belum lagi nanti kadang-kadang, maaf ini sekaligus saya tanya kepada Pak Ustadz ya, saya sudah mengatakan dilema kami advokat. Ini advokat sebenarnya kaum profesional bukan hanya para advokat, dokter dan lain-lain semua profesi seharusnya berada dalam kejujuran. Tapi ada kondisi tertentu kami tidak bisa jujur dalam pemahaman masyarakat.
Ya. Jujur kami ini adalah kami tidak berbohong, tapi tidak bisa membuka. Ya. Nah, apakah dosakah apa tidak? Nah, itu satu sisi. Di sisi lain ini persoalan di dalam praktek. Kita tahu aparat penegak hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua lini. Ya. Ketika kita mencari keadilan, dalam rangka memperjuangkan hak klien saya, kadang-kadang saya harus memberikan sesuatu. Saya berikan salah, tapi saya tidak berikan, keadilan tidak terpenuhi. Itu persoalan dilematis yang hampir semua pengacara mengalami itu. Kadang-kadang ketika kita punya idealisme, kita dipaksa oleh keadaan untuk merontokkan idealisme itu. Nah, mungkin gini Ustadz, Nah, apakah profesi yang kita pilih itu kita pertanggungjawabkan juga nanti di akhiratnya, sehingga kita harus pilih-pilih profesinya supaya tetap profesional. Dalam Islam gimana Ustadz? Kata seorang ulama namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau Allah sudah menggunakanmu di suatu tempat, jangan pindah ke tempat yang lain. Jadi kalau Pak Nas memang sudah dipakai Allah, dari mulai pendidikannya sampai jadi dosennya sampai profesinya di situ, berarti memang sudah dipakai Allah untuk di situ, profesional aja di situ. Cuman ketika dia pakai kejujuran versi agama, itu justru menjadi melanggar hukum di profesionalisme kerja. Dalam contoh kasus 5.000, 10.000 tadi, kalau dia katakan klien saya ngaku, malah bisa. Nah, ketika itu apa yang dipakai? Kalau dipakai asas agama, dia akan mental dari profesi ini. Kalau tetap berada di profesi ini, berarti di dalam agama dia kena. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi dapat balasan. Tapi kalau sebesar biji sawi kejahatan, kena juga. Sementara itu kan dalam pandangan agama Islam, kejahatan. Karena merahasiakan yang mestinya dibuka. Tapi kalau dibuka menjadi dilema. Maka solusinya adalah sebetulnya dalam sistem peradilan agama Islam, pengacara ini namanya bagus sekali, mustasyar, orang yang dimintai pendapat. Dari kata syura. Karena ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang mau dimintai pendapatnya. Maka ketika itu Pak Nas sebagai seorang mustasyar, orang yang dimintai pendapatnya, karena dia dianggap ahli agama, ahli hukum, lawyer, pakar, maka dia sampaikan ke klien dia, saya sebagai penasehat hukum dan saya sebagai seorang yang beragama, khususnya agama Islam, sebaiknya kamu melakukan begini, begini, begini. Jadi saat itu dia sedang mengkombinasikan dua. Satu sisi sebagai seorang pakar hukum, satu sisi sebagai seorang yang beriman, yang takut pada Tuhan. Setelah itu, ya terserah klien, dia mau ngapain. Kenapa? Karena pada saat itu kliennya itu posisinya adalah orang yang menerima fatwa. Innama anta munzir, kamu hanya disuruh memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak punya kuasa untuk memaksa orang. Ayat itu ditujukan Allah ke Nabi. Nabi saja pun hanya menyampaikan, kamu tidak punya kuasa. Jadi Pak Nas sebagai seorang pakar hukum dan sebagai seorang yang beriman, dia sampaikan itu. Setelah itu terserah klien dia apa yang dia pilih. Maka Pak Nas selamat. Ustadz, sebagai karyawan, saya kan karyawan Ustadz. Rasanya karyawan yang mencari karyawati. Lagi. Rasanya semua kewajiban sudah kita lakukan secara profesional. Tapi hak-hak kita kadang belum terpenuhi, kadang tidak tepat waktu, kadang juga belum dapat sepenuhnya begitu. Apa yang bisa kita lakukan, Ustadz? Adakah amalan-amalan? Langsung temui Pak. Ya, ngapain? Sekarang kalau ke saya datangi itu, saya kasih nasihat. Orang sekarang kalau dikasih nasihat, iya kata di depan kita, habis itu orang sekarang jangankan hukum, Tuhan aja dia nggak takut. Itu. Nah, jadi ketika kita masih ada kekuatan negara hukum semampu, ya kita pakai. Maka saya ketika ada orang, kadang orang ini berharap kalau nanya ke saya, dia akan mendapatkan jawaban yang kelembutan, sabar. Ustaz Somad, saya ini ada sahabat saya minjam uang nggak pulang-pulang. Mungkin
dia ingin saya ini menguatkan hati dia. Di dalam hati itu dia ingin memaafkan, ya udahlah. Dia ingin saya ini ngomong dari tatapan matanya kita menduga dia ingin ya udah serahkan aja sama Allah. Tapi begitu saya, apa pendapat Ustadz? Poldakan aja saya bilang. Lapor aja saya bilang. Tapi Pak Ustadz, apakah dengan situasi yang seperti juga Pak, kita sebagai umat muslim juga wajib tetap bersifat profesional melaksanakan kewajiban kita atau bagaimana Pak Ustadz? Tujuan saya ngomong begitu supaya ada efek jera. Karena kalau tidak nanti dia akan ada korban-korban berikutnya. Jadi profesional ini sama seperti standar. Nggak bisa pakai rasa-rasa. Di kedokteran, ya ada standarnya. Dunia ustadz juga ada standarnya. Guru juga ada standarnya. Karyawan juga ada standarnya. Nggak bisa pakai perasaan.